membahas tentang bibit umbi belah. Jadi karena banyak sekali yang request terkait itu, terkait bagaimana caranya kita membelah umbi. Nah, dari sini kita akan mempraktekkan bagaimana cara kita bisa membelah umbi ini menjadi bibit. Jadi sebenarnya kalau membelah umbi itu usahakan umbi itu minimal beratnya itu 5,5 kilo lah, 0,5 kilo ya. Jadi kalau berarti isinya ya minimal isi 2 lah, atau isi 2. Kalau ini kan mungkin sekitarnya setengah kiloan lah ya, setengah kiloan itu bisa kita belah menjadi 2, atau 1 kilo kita bisa belah menjadi 4 kalau umbi ya. Karena kalau terlalu kecil umbi dibelah otomatis nanti dia akan kering, resikonya juga akan busuk lebih tinggi. Nah, caranya bagaimana ya? Pertama, ambil pisau istri Anda. Pertanyaan pertama, yang kedua, tentukan garisnya. Ini kan di sini kan setengah kilo ya, otomatis kita harus belah paling aman menjadi 2. Kita belahi. Nah, setelah kita belah kayak gini, diamkan, usahakan 1 minggu. Jangan langsung ditanam, usahakan minimal biar yang kuning-kuning ini mengering dulu. Nanti mengering, setelah itu nanti bisa kita tanam ketika mendekati musim tanam. Nah, biasanya kapan sih sebenarnya kita bisa membelah bibit umbi ini? Sebenarnya usahakan sebenarnya hamin 1 bulan lah, hamin 1 bulan penanaman itu paling bagus, resikonya lebih rendah. Contoh kalau di Jawa Timur penanamannya biasanya bulan 10 dan nanti bulan 9 atau nanti maksimal bulan 8 itu sudah dipotongin. Nah, kenapa kok harus bulan 8, harus bulan 9? Karena biasanya kalau bulan 6, bulan 7 kan masih sering hujan. Kalau sering hujan masih lembab, risiko busuknya juga tinggi. Tapi kalau bulan-bulan 8, 9 itu kan hujan pun ada mungkin, tapi lebih jarang. Jadi caranya seperti itu. Kalau ini kita belah dari 1 kali lagi terlalu kecil ya. Kalau terlalu kecil nanti takutnya ketika kita keringkan dia akan busuk. Nah, lebih beresiko. Jadi usahakan kalau setengah kilo, usahakan jadi 2 aja. Seperti ini. Tapi nanti kalau 1 kilo atau 2 kilo bisa dipecah lebih banyak lagi. Nah, katak pun sebenarnya juga bisa kita belah. Katak yang ini isinya kurang lebih sekitar isi 40-50-an lah ini. Ini sebenarnya juga bisa kita belah, kita perbanyak. Karena apa? Dia sebenarnya itu akan muncul tunasnya nggak cuma 1 kalau katak itu. Biasanya di tiap titik-titik juga akan muncul tunas. Contoh di sini dari 1 katak aja bakal muncul 3 tunas ya, 1, 2, 3. Sebenarnya kayak gini tuh kita potong jadi 2 pun juga nggak masalah, tinggal dipotong. Nah, seperti ini. Warnanya sama ya. Seperti itu. Nanti pertanyaan lagi, Mas, nanti kalau umbinya kayak gini dibelah kira-kira muncul tunas atau enggak? Iya, tetap bakal muncul tunas. Biasanya kalau enggak dari tengah sini, biasanya nanti dari samping-samping sini juga dia akan muncul tunas gitu. Itu ciri khasnya umbi sih. Tapi usahakan ketika belah umbi, usahakan yang bagian tengah ini tetap tersisa lah. Antisipasi kalau seumpama di bagian sini nanti dia nggak muncul tunasnya, biasanya tuh yang sini yang 100% muncul tunasnya di daerah sini gitu. Seperti itu. Dan ini kita biarkan kering terlebih dahulu. Yang di daerah sini jangan dipegang ya, gatal soalnya ya. Ini namanya asam oksalat tuh kayak gini ya, yang warna putih-putih ini asam oksalat yang disukai pabrik itu. Kalau udah porang dah kayak warna kayak garam-garam gitu, bagus seperti kualitasnya. Bibit katak ya, bibit katak. Tapi sebenarnya kalau katak itu kita belah itu lebih ini sih, lebih safety, lebih kuat ya, karena daya survive-nya lebih kuat ketimbang si umbi gitu. Ini juga bisa kita belah lagi katak ya. Ini putih-putih ini insektisida ya. Sip. Kita biarkan, habis itu bisa kita tanam. Nah, lihat ya, di sini batangnya atau calon tunasnya nggak cuma 1 dia. Oh ya, pertanyaan lagi, satu lagi, Mas, kalau umbi dibelah jadi 2 kayak gini, kira-kira nanti porangnya bisa jadi bulat atau enggak? Jadi gini, bibit
itu akan hilang ketika tunas dan daun itu muncul ya. Jadi ketika kita tanam, tunas ini akan semakin tinggi, akan menjadi tunas-tunas dan akan menjadi daun. Lah umbi ini akan hilang, akan diserap oleh tunas dan daun. Dan ketika nanti porang masuk ke fase generatif, fase ketika daun itu sudah muncul kataknya atau umbinya, lah porang itu akan mulai terbentuk kembali seperti itu. Jadi jangan berpikiran kalau bibit kita contoh setengah bulat kayak gini ya, setengah gini, dia nggak akan jadi bulat lagi karena bibit ini akan menentukan besarnya dari batang dan daun. Nah seperti itu. Jadi ketika umbinya sebesar ini, nanti batangnya akan jauh lebih besar ketimbang batang sebesar ini, bibitnya sebesar ini ya. Nah, nanti akan hilang, akan muncul daun dan dia akan terserap lagi dan akan jadi besar lagi. Ini yang mungkin saling sering saya gunakan juga cara ini ketika saya modalnya minim dulu. Mungkin juga bisa teman-teman contoh, tapi tetap harus hati-hati. Usahakan bibit umbinya harus memang benar-benar sudah kering. Seperti ini kalau kering ya. Jangan yang cari mudah. Dan belahnya pun juga kalau bisa mendekati musim penanaman. Kalau di Jawa Timur, kalau belah usahakan bulan 8, 9, tapi paling safety, paling aman tuh bulan 9. Mungkin itu saja tips dari saya terkait bagaimana kita bisa memperbanyak bibit dari katak atau dari umbi. Terima kasih. Not sure if you know this, but when we first